Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan, kesejahteraan, kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi pemimpin akhir zaman, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh dengan NIM 20211111120 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah 3D Universitas Raden Mas Said Surakarta. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi dari perkuliahan mata kuliah Filsafat Hukum Islam dari bab 13, yaitu yang nanti saya akan sedikit jelaskan di berikut ini. Baik, saya menjelaskan sedikit materi, yaitu sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Yang pertama, konsep formal substantif hukum Islam. Yang dimaksud dari konsep hukum Islam adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad atau pandangan para ulama. Juhaya 5 Praja juga menegaskan bahwa para pakar hukum Islam menyatakan sumber hukum Islam itu ada 3, yaitu Al-Quran tadi, As-Sunnah, dan Al-Ijtihad. Terus adapun konsep hukum Islam dibatasi ruang dan waktu. Menurut Joseph Scans, konsep hukum-hukum Islam yaitu dengan maksud ialah hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci, dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tatanan hukum positif. Pembahasan hukum Islam, fikih dan syariah. Fikih syariah menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah. Kata fikih sendiri dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yaitu semua hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan yang berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum kewajiban, perintah, larangan, atau pilihan pada masa awal Islam. Kata fikih bersinonim dengan kata syariah atau perbedaan. Adapun perbedaan dan persamaan fikih dan syariah. Sahabat Umar Sulaiman menjelaskan secara rinci bahwa terdapat 5 perbedaan. Yang pertama, syariat bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat, masa, dan orang yang memahaminya. Kedua, kesamaan syariat dengan fikih terletak pada hasil ijtihad fikih.
yang benar. Sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Yang ketiga, syariat bersifat umum dan universal. Keempat, ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan dan meninggalkannya tanpa mengenal siang dan waktu, ruang dan waktu. Sedangkan fikih yang dipahami seseorang tidak menjadi keharusan bagi orang lain untuk mengikutinya. Kelima, hukum syariat kebenarannya mudah, sementara pemahaman fiqhiyah memiliki kemungkinan untuk salah. Persamaan ajaran fikih dan syariat. Keduanya mengandung hubungan umum dan khusus. Keduanya juga membahas hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun dua dimensi dalam memahami hukum Islam. Yang pertama adalah dimensi ilahiyah. Dimensi dalam memahami hukum Islam, Juhaya Praja menyatakan terdapat dua dimensi dalam memahami hukum Islam. Yang pertama adalah hukum Islam berdimensi ilahiyah, yang artinya dimensi ini diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dimensi insaniyah. Dimensi insaniyah, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan yang kedua adalah pendekatan makosid. Menurut Suekanto dan Musab Abdullah, ada 9 makna hukum. Dalam hukum Islam, yang pertama adalah hukum dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. Yang ketiga adalah hukum dalam arti kaidah atau norma. Yang keempat, hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. Yang kelima, hukum dalam arti keputusan pribadi. Yang keenam, hukum dalam arti hukum. Yang ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintahan. Yang kedelapan, hukum dalam arti perilaku yang teratur dan wajib. Yang terakhir adalah hukum
Madinah dan Irak, baik pada masa Nabi SAW atau pada masa sebelum akhir pemerintahan Umayyah. Ibadah dan muamalah. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Yang bermaksud ibadah adalah sholat, zakat, haji, dan nazar. Adapun muamalah adalah hukum yang bertujuan untuk membangun keselarasan hubungan manusia dengan manusia. Adapun metode penggalian hukum Islam. Cahaya Prasaja membagi metode penggalian hukum Islam menjadi 4. Teologi, yang pertama adalah teologi, meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah fikih, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Sejarah penting dilakukan untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya hukum tersebut. Yang keempat, nilai-nilai sosial bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum, menguji empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, dan sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Itulah tadi sedikit penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.